Karena saya hidup di antara anak-anak angkatan udara Landung Kalijati dan bal saya paling kecil. Kulit saya hitam, badan saya borok. Pensiun 25 tahun. Saya ngalamin tidak makan 3 hari 3 malam. Saya ngalamin di sekolah dibully karena badan saya kurus. Oke. Kurus Kang Deddy dulu ya. Saya ngalamin di SMP disebut si Unyil. Karena saya hidup di antara anak-anak angkatan udara Landung Kalijati dan bal saya paling kecil. Kulit saya hitam, badan saya borok. Unyil. Unyil itu apa? Saya Unyil. ngalamin ke sekolah menggunakan sepeda. Harganya 3.500 rupiah yang saya beli sendiri dari hasil nabung di Celengan Kaleng. Saya ngalamin ditolak Celengan ketika Kaleng. SMA. Allahu Akbar. Sama Kokom Komaria. Masya Allah. Ini Kokoh Komariahnya. Masih Masya ingat Allah. sama itu sampai sekarang. Masih ingat pengalamannya. Sakitnya Sama Nur. masih ada gitu. Sama Nur. Nggak tertarik sama saya. Orang ke sekolah naik motor, saya ke sekolah naik sepeda. SMA. Orang SMA pulang naik sekolah sepeda. nongkrong, merokok, nonton bioskop, ngalah suluh di kebun karet. Saya tuh ngalamin Pak, mikul kayu bakar. Ada orang yang ditaksir saya sebelah sana, malu lewat, saya lewat sungai. Maklum lewat sungai. Allahu Akbar. Jadi kalau Pengalamannya. cerita Garut, Pak Sekda, saya ketika ditolak oleh perempuan diajakin oleh teman saya namanya Iyep. SMA kelas 2. Kertas surat yang SMA kelas ada tulisan lope. Surat cintanya Kang Deddy. Ditolak. Ya udah beli itu dan untuk mendapatkan itu saya harus jual kayu bakar. Ya, Demi kayu kamu, bakar. Komaria. Demi kamu Komaria. Dan Nur. Lupa Nur Itu, juga nih. dan waktu itu harus nulis, aduh saya malam hari jam 12 selesai tahajud dengan harapan diterima. Hujan jatuh, airnya merintik, genteng bocor rumah saya. Tapi aku harus percaya diri. Teruntuk kaum Komaria di Peraduan, seiring angin berdesir, air yang jatuh di genting. Ini Astagfirullahaladzim. sebuah pesan untukmu. Rindu yang tiada pernah bertemu. Masih ingat nih Kang Deddy, Hari ya Allah. selalu ku nanti untuk melihat dirimu walaupun dari jauh. Orang sastra. Aku mengerti aku ini siapa. Tak layak aku untuk meraihmu. Allahu Kulitku yang Akbar. hitam, badanku yang berbalut getah karet yang selalu kupikul dalam setiap waktu. Tak Allah. memungkinkan aku untuk menemuimu yang anak seorang guru agama. Anak guru agama itu. Nah, agama nih. Tapi rasa yang selalu membara ini tak pernah berhenti oleh Allah. pikiranku yang terasa putus asa. Kau menerima atau tidak, izinkan aku menyatakan bahwa aku mencintaimu. Aduh, jujur. Langsung aja Kang Deddy. Laki bro, Laki-laki bro, iya. saya Gentleman. saya nungguin titipin surat lewat teman, diselipin di buku. Nungguin, ada nggak dia nengok ya pulang sekolah? Enggak. Balas enggak. Saya nungguin si Iyep tuh. Aing bogo kasih kokom terima tenang. Tenang Pakai bilangnya. cara lain. Kita pakai cara lain. Pakai magic. Pakai magic. Yang angkatan sekolahnya 90-an lah ngalamin yang beginilah. Jadi bagaimana pakai magic? Udah puasa. Wah itu saya puasa. Puasa, Berapa Masya hari? Allah. 40 hari. Waduh. Ya udah demi kokom. Masya Allah, Saya puasa 40 hari. 40 hari, Pak. Puasa Sama. 40 hari, Ayo, Pak, balas Masya juga. Allah. Tingkatin. 40 hari. Tuh nggak balas ya dia, percaya. Tingkatkan apa? Muti. 40 hari. Mutih pula lagi. Maksudnya putih gimana? Makannya hanya nasi putih tanpa apapun, minum air putih.
Masya Allah, 40 hari lagi. Ya kita jalani demi kokom. Jalani aja demi kokom. Aduh, itu belum juga. Naikkan wae. Tambah lagi, mati geni. Aduh. Apa Mati tiga geni. malam keluar. Mati geni. Nggak boleh keluar kamar tanpa bicara. Astagfirullahaladzim. Habis itu lagi, apa lagi? Kata dia tuh, kita harus mandi 7 sumur. Astagfirullahaladzim. 7 Ya, sumur. oke. Demi cinta. Oke. Ngalamin Pak, saya tengah malam itu anak muda kelas 2 SMA dari satu hulu sungai ke hulu sungai lain. Apa lagi? Harus bakar apa lagi? Daun padi. Tamat ketika SMA angin si kokom derai. Tamat SMA kokom sengaja. Dan menurut kabar kokom itu menikah dengan Allahu anggota Akbar. Polri. Allah. Di Udah polsek. puasa. Masya Allah. Itu semangatnya kayak Sebenarnya gini tuh. pelajaran dari situ pada Jangan saat putus itu, asa. untuk meraih cinta harus berkorban bekerja. Inginnya buat kokom, puasanya untuk diri sendiri. Tirakatnya untuk diri sendiri, apapun untuk diri sendiri. Akhirnya guru saya belajar silat waktu itu. Guru silat saya mengatakan, wah aing tirakat wae anger teu payu bah, namanya Bah Jaja itu. Kata Bah Jaja itu, hei Dedi, lamun hayang menang perah kudu perih, tapi lain ada hari cengek. Begitu digegel terus lada. Nah, engke hiji waktu maneh bakal dipikar resep ku awewe nu jumlah loba. Saya baru tahu. Ternyata baru sekarang usianya Masya setelah Allah. umurnya 50 tahun. Baru ketemu. Aku memang ditinggalkan oleh satu wanita tapi dikejar Allah. oleh ribuan wanita. Yeay, aduh Kang Dedi. Itu kan Allah balikin. Tapi sayang, Tapi sayang. cintaku tak akan pernah berlabuh pada yang lain. Kecuali Hyang Sukma Ayu. Dan sampai hari ini Hyang Sukma Ayu sambil menunduk bubuk dada mengatakan, ayah jangan nikah lagi. Kenapa? Ayah punya Hyang. Hyang Ayah tidak punya mau ada Hyang. saingan. Demi untukmu aku rela untuk tidak nikah lagi di depanmu. Di depanmu. Ya Allah. Ya Allah, itu tadi kita lihat dengar cerita kisahnya Kang Dedi. Ini kan pertama kali As tahu kalau kisahnya Kang Dedi ada sedikit-sedikit kan ini lebih ke perinci ceritanya, dan kita tahu kalau Kang Dedi itu kalau pidatonya itu memang keren banget. Ini apalagi kalau menceritakan tentang kisah pengalaman hidupnya sendiri, pasti itu lebih apa ya, lebih emosinya itu lebih sampai gitu kan. Tapi apa yang sangat sulit karena maunya sama Kokom Komariah, sanggup dilakukan apa saja, berkorban apa aja gitu kan, sanggup usaha sehabis daya lah ya kan, sampai udah nggak ada, ya nggak berhasil, nah baru dia berhenti. Apa aja yang disuruh, kemungkinan atau harapan itu terus dilakukan aja oleh Kang Dedi. Jangan putus asa, itu semangatnya luar biasa. Puasa 40 hari, puasa multi 40 hari lagi begini, ya Allah Tuhanku, apalagi yang dibikin oleh Kang Dedi ini luar biasa. Untuk cinta pertama lah katanya gitu kan, tapi akhirnya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamat sekolah SMA-nya juga udah nikah sama orang lain. Gak apa-apa, Kang Dedi dulu mungkin dihina, dibully dan sebagainya karena kulitnya hitam, badannya kurus, kecil, tapi sekarang dulu cintanya ditolak oleh semua atau nggak dipandang orang gitulah kan, tapi sekarang kata Kang Dedi dikejar oleh ribuan wanita. Masya Allah, tabarakallah. Dan kita lihat bagaimana sayangnya Kang Dedi pada anak putrinya nih, yang sehingga tidak mau mikirin atau nggak mau nikah lagi sama yang lain sampai nih yang besar gitu katanya. Tapi di depannya nih yang belakangnya kita nggak tahu. Masya Allah, ini sesuatu yang istimewa yang As dengar sendiri daripada KDM. Kalau menurut teman-teman As kayak gimana? Kehidupan Kang Dedi itu bermulanya dari keadaan yang sangat sulit dan sukar. Kehidupannya bukan senang seperti mana sekarang. Dia belajar tentang kehidupan, belajar dengan pengalaman, belajar melihat tentang kesulitan untuk meneruskan kehidupan, menghabiskan pelajaran dan sebagainya, sanggup ngelakuin apa aja.
untuk beli sepeda dan sebagainya, dengan menabung di celengan dan sebagainya. Itu sesuatu yang kita harus belajar untuk melihat kejayaannya hari ini. Ada liku yang telah dilalui di masa lalunya. Kalau menurut teman-teman kayak gimana pengalaman Kang Deddy kali ini? Titik komen di bawah supaya juga bisa tahu rasa dan pandangan teman-teman asli Jawa ini. Sampai kita ketemu lagi insya Allah. Semoga yang baik-baik aja untuk kita, dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Hatur nuhun.